Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kultum Ramadan SMK Hidayatul Ummah. Para pemirsa yang kami hormati, zaman sekarang itu banyak murid yang berani terhadap gurunya, bahkan berani melaporkan kepada polisi untuk memenjarakan gurunya. Itu zaman sekarang sudah banyak terjadi dan kita sudah banyak melihat di medsos yang tersebar di mana-mana. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tabu. Bagaimana mungkin kok bisa seorang murid berani terhadap gurunya? Itu karena kurangnya pendidikan seorang anak tersebut. Jadi dalam hal hari ini, pada hari ini akan kami sampaikan bagaimana apa saja adab-adab seorang murid terhadap gurunya. Diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini diantara beberapa sedikit dari adab seorang murid terhadap guru. Wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amamahu. Dan di antara termasuk perbuatan mengagungkan muallim. Muallim yaitu gurunya, ustadznya, kiainya. Yang pertama yaitu alla yamshiya amamahu. Tidak berjalan di depan gurunya. Ini adalah salah satu adab terhadap murid terhadap gurunya. Adab dari murid terhadap gurunya. Dan yang kedua, wala yajlisa makanahu. Hendaknya murid itu tidak duduk di tempat duduknya guru. Jadi jika guru tersebut itu punya tempat duduk yang khusus, maka tidak selayaknya seorang murid duduk di tempat kursinya guru tersebut, karena itu dianggap tidak beradab. Wala yabtadi al-kalama indahu. Selanjutnya adab seorang murid terhadap guru adalah tidak mendahului berbicara di samping gurunya atau dengan gurunya, illa biiznihi, kecuali dengan izin gurunya. Jadi tidak selayaknya menjadi adab seorang murid terhadap guru mendahului berbicara di depan gurunya sebelum mendapat izin dari gurunya. Jadi murid itu bisa berbicara di hadapan atau di samping gurunya jika sudah mendapatkan izin dari gurunya untuk berbicara. Wala yukfiral kalama indahu. Termasuk adab seorang murid terhadap guru yang selanjutnya yaitu tidak banyak bicara di samping gurunya atau di hadapan gurunya. Ketika murid sudah diberikan izin untuk berbicara di hadapan gurunya, maka itu pun masih ada adabnya. Tidak boleh banyak berbicara di hadapan atau di samping gurunya ketika sudah mendapat izin dari gurunya untuk berbicara. Wala yas'ala syai'an 'inda malalatihi. Adab selanjutnya seorang murid terhadap guru yaitu tidak bertanya sesuatu kepada gurunya ketika gurunya sedang lelah, bosan, ataupun sumpek atau yang lainnya. Jadi ketika guru tersebut terlihat capek, terlihat lelah, maka tidak selayaknya seorang murid bertanya sesuatu pun terhadap gurunya, karena mungkin bisa jadi mengganggu istirahat gurunya karena merasa lelah. Wa yura'iyal waqta.
Termasuk menjadi adab seorang murid terhadap guru yaitu menjaga waktu yang diberikan oleh gurunya. Ketika seorang guru memberikan waktu khusus kepada muridnya untuk belajar, maka murid tersebut harusnya memanfaatkan betul, menjaga betul waktu yang diberikan gurunya tersebut untuk belajar. Wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Dan termasuk di antara adab seorang murid terhadap guru di sini diterangkan yaitu tidak mengetuk pintu ketika bertamu ke rumah gurunya. Lalu bagaimana? Bal yasbiru hatta yakhruja. Akan tetapi tetap menunggu di luar tanpa mengetok pintu sampai gurunya tersebut keluar dari rumahnya. Bagaimana prakteknya? Mungkin ketika kita bertamu kepada guru kita, cukup kita mengucapkan salam di depan pintu, Assalamualaikum, tanpa mengetok pintu. Karena jika mengetok pintu, maka menurut kitab Ta'lim Muta'alim, ini mengurangi adab kita kepada guru kita. Jadi walaupun kita bertamu kepada atau ke rumah guru kita, itu tanpa mengetok pintu, cukup salam. Diulang sampai 3 kali, jika sudah ditunggu kok tidak keluar guru, maka kita bisa kembali. Mungkin guru kita yang kita tamui sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Falhasilu annahu yatlubu ridhahu. Intinya adalah seorang murid harus berusaha mendapatkan atau mencari ridho gurunya. Jangan sampai wayajtanibu sukhtahu. Jangan sampai seorang murid itu membuat marah gurunya. Jadi wajib seorang murid untuk mencari ridho gurunya dan menjauhi perbuatan, ucapan atau apapun yang dapat membuat gurunya marah. Karena jika sudah seperti itu, jika sampai sudah membuat gurunya marah, maka itu sudah bisa dikatakan murid yang tidak beradab. Wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Dan seorang murid mengikuti seluruh perintah gurunya selama perintahnya bukan untuk maksiat. Jadi jika diperintah apapun oleh gurunya selama perintahnya bukan maksiat, wajib bagi kita untuk mengikuti serta melaksanakan perintah dari guru kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara adab-adab dari seorang murid kepada gurunya, yang intinya seorang murid harus berusaha agar menjaga perasaan dan hati gurunya, jangan sampai membuat guru kita marah, dan harus kita berusaha mendapatkan ridho dari guru kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita fahami, dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, karena sekarang lagi banyak seorang murid yang berani terhadap gurunya, bahkan berani membalas pukulan gurunya, bahkan berani memenjarakan gurunya. Itu adalah termasuk zaman sekarang yang sering terjadi di antara kita. Akhirul kalam, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.